Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman. Kami dari tim KKN PPM UGM YO 138 akan memberikan edukasi mengenai Google Suite for Education untuk optimasi belajar daring. Tak dapat dipungkiri, tentu seluruh masyarakat yang ada di dunia ini mengenal yang namanya Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional dari Amerika Serikat yang awalnya hanya berfokus kepada search engine. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Google berkembang pesat, tidak hanya produk dan jasa internet saja, namun juga perangkat keras atau hardware. Produk yang dikeluarkan oleh Google meliputi teknologi pencarian, komputasi web, periklanan daring, sains teknologi, dan sistem operasi. Teman-teman, apakah kalian tahu kapan Google didirikan dan siapa yang mendirikan Google itu? Jadi, Google didirikan pada 4 September 1998. Google didirikan oleh mahasiswa Universitas Stanford Amerika yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Larry Page dan Sergey Brin ini membuat Google sebagai sebuah perusahaan swasta. Mereka memiliki misi yang sama yaitu mengumpulkan segala informasi untuk mesin pencari mereka agar memudahkan setiap orang khususnya pengguna internet dalam mencari informasi. Google mengembangkan aplikasi berbasis daring misalnya adalah Google Slide, Google Form, Gmail, Google Translate, Google Maps, Google Drive, dan lain sebagainya. Untuk dapat mengakses aplikasi tersebut, cukup dengan memiliki satu akun Google saja, baik itu akun Google biasa ataupun standar yang gratis, maupun dengan akun Google Suite. Google Suite merupakan paket layanan berbasis cloud yang memungkinkan penggunanya untuk mengerjakan apapun dan dimanapun. G Suite juga memberikan solusi bagi institusi, perusahaan, ataupun lembaga untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama secara online, menggunakan email dengan domain sendiri, melakukan konferensi video dan chatting, serta kolaborasi dokumen dalam waktu bersamaan. G Suite terdiri dari 3 kategori yaitu G Suite Basic, G Suite Business, dan G Suite Enterprise. Khusus G Suite for Business, Google juga menyediakan G Suite for Education yang sifatnya gratis sebagai bentuk community development dari Google. G Suite for Education merupakan layanan Google untuk dunia pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Google memberikan solusi untuk komunikasi yang terintegrasi dengan email, kalender, dan obrolan atau diskusi serta kolaborasi dalam kegiatan pembelajaran. Mengapa G Suite for Education? Bukankah dengan email atau video call saja cukup untuk pembelajaran daring? Video call dan email adalah bagian tak terpisahkan dari pembelajaran daring. Tapi, apakah aplikasi tadi saling terhubung? Apakah semua aplikasi ini dapat menjadi kesatuan sehingga memudahkan proses pembelajaran daring? Coba kita bayangkan keseharian seorang pelajar berikut ini saat menggunakan Google Suite for Education untuk belajar daring. Begitu membuka komputer ataupun laptop, seorang pelajar dapat mengecek jadwal pelajaran hari itu di Google Calendar yang telah dijadwalkan oleh gurunya. Kemudian, pelajar tersebut membuka jadwal pertama yang mencantumkan link untuk tatap muka dengan gurunya melalui Google Meet. Guru dapat menyampaikan materi secara lisan disertai presentasi dari Google Slide. Sesi ini juga dapat memungkinkan interaksi tanya jawab antara guru dan juga muridnya. Setelah sesi tatap muka selesai, semua pelajar dapat memulai sesi belajar menggunakan Google Classroom, di mana guru dapat membagikan bahan pelajaran berupa dokumen, foto, ataupun video. Guru juga dapat memberikan tugas dan menilainya secara langsung atau memulai diskusi bersama di sana. Setelah selesai kelas, guru juga dapat memberikan pekerjaan rumah yang dapat dikerjakan di Google Docs. Dengan Google Docs, kita juga dapat mengedit maupun membuat file Microsoft Word secara online tanpa software ataupun tanpa harus menginstal Microsoft Office terlebih dahulu di komputer atau laptop kita. Guru juga dapat memberikan tugas untuk melakukan analisis data sederhana secara berkelompok dengan menggunakan Google Spreadsheet.
Tugas yang dibuat dari Google Docs ataupun Google Spreadsheet dapat dikumpulkan di Google Drive. Google juga menyediakan tempat penyimpanan data untuk seluruh kebutuhan pendidikan Anda. Laptop atau komputer Anda tidak akan kehabisan memori karena terlalu banyaknya data yang Anda simpan, karena dengan Google Drive ini semua data Anda akan disimpan di penyimpanan milik Google yang keamanannya sangat terjaga dan juga terjamin. Tidak hanya dengan Google Meet saja, namun ada juga yang namanya Google Hangout, merupakan fasilitas dari Google Suite Education untuk melakukan chat, video call, ataupun video call secara grup. Dengan G Suite for Education, kita juga mendapatkan fasilitas email dari Google sebanyak 30 GB. Di sini data kita sangat aman dan perlindungannya sangat terjamin. Yang paling menarik, nama email akan sesuai dengan nama lembaga pendidikan. Jika biasanya menggunakan akun Gmail yang gratis, maka formatnya adalah nama@gmail.com. Sedangkan dengan menggunakan G Suite for Education ini, formatnya akan menjadi nama@sekolahanda.com. Google Office yang digunakan di G Suite for Education sama halnya dengan yang ada di Microsoft Office. Namun yang membedakan adalah dengan menggunakan Microsoft Office, kita hanya dapat bekerja secara pribadi. Sedangkan pada Google Office mempunyai kelebihan yaitu kemudahan dalam berkolaborasi dalam membuat, mengubah, berbagi data secara real time. Semua orang juga dapat membuka satu laman yang sama dan jika ada perubahan maka file akan tersimpan secara otomatis di cloud. Google Office dapat diakses menggunakan perangkat apapun, dapat menggunakan laptop, HP, ataupun tablet. Selain itu, semua layanan yang ada di G Suite for Education ini adalah gratis. Selain itu juga di G Suite for Education dapat digunakan untuk membuat kuesioner yang secara online tanpa perlu mencetak kertas dengan menggunakan Google Forms. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuka G Suite for Education. Langkah yang pertama, Anda buka Google, lalu ketikkan Google Drive pada bagian pencarian. Silahkan pilih yang tulisannya hanya Google Drive saja. Kemudian, pilih akun Google sesuai dengan akun yang Anda miliki. Di bagian kanan layar, Anda dapat klik icon titik 3x3, kemudian pilih bagian Drive. Setelah terbuka bagian layar utama Google Drive, silahkan klik icon New di sebelah kiri. Di sini Anda dapat memilih G Suite for Education apa yang akan Anda buat, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Form, atau yang lainnya. Baiklah, pertama kita akan mencoba untuk membuat Google Docs. Di Google Docs, fasilitas yang didapatkan sama halnya dengan yang ada di Microsoft Word. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa di G Suite for Education ini bisa melakukan kolaborasi secara bersama. Misalnya ketika ada kerja kelompok tapi tidak memungkinkan untuk bertemu, maka kita bisa membagikan link Google ini kepada teman satu kelompok. Untuk membagikan link, langkah pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman bisa klik bagian share pada icon biru di layar sebelah kanan, kemudian ubah nama Google Docs terlebih dahulu. Setelah nama file diubah, untuk melakukan kolaborasi, Anda dapat langsung mengetikkan nama email teman Anda di bagian Add People and Group. Kemudian klik Done. Nanti Anda bisa menginformasikan kepada teman kelompok kalian untuk mengecek email. Biasanya ada seperti undangan untuk melakukan kolaborasi. Undangan tersebut dapat dibuka dan kemudian kalian dapat mengerjakan tugas secara bersama-sama. Selain itu, Anda juga dapat membagikan link Google Docs tersebut kepada teman Anda. Dengan cara terlebih dahulu harus mengubah link dapat dibagikan kepada hanya teman Anda yang menggunakan email sekolah ataupun siapapun yang memiliki link. Jika dipilih siapapun yang memiliki link, silahkan pilih anyone with link di bagian get link dan ubah jadi editor karena jika viewer saja teman Anda tidak dapat mengedit Google Docs dan hanya dapat melihat. Jika sudah selesai, Anda dapat klik Done. Kemudian, jika Anda ingin melakukan analisis data seperti membuat grafik secara bersamaan dengan kelompok, Anda dapat menggunakan Google Spreadsheet. Langkahnya, Anda cukup kembali lagi ke Google Drive, kemudian pilih New, kemudian pilih bagian Google Sheet, di mana Google Sheet ini sama halnya dengan Microsoft Excel.
Jika Anda mendapatkan tugas untuk membuat presentasi secara berkelompok, Anda dapat menggunakan Google Slide sebagai solusinya. Google Slide ini sama halnya dengan Microsoft PowerPoint. Kemudian, jika Anda ingin membuat kuesioner untuk melakukan survei, Anda juga dapat kembali ke Google Drive, kemudian klik New dan juga pilih Google Form. Saat ini, Anda sudah berada di halaman utama Google Forms. Untuk membuat judul dari kuesioner ini, teman-teman dapat isi di bagian untitled form. Kemudian, mencantumkan juga pengantar beserta penjelasan singkat mengenai kuesioner di dalam kolom form description. Kemudian, dapat membuat isian dari kuesioner. Ketikkan pertanyaan atau pernyataan yang ingin diberikan kepada responden melalui kuesioner. Anda dapat mengajukan pertanyaan secara langsung di kolom untitled question. Google menyediakan banyak pilihan untuk pertanyaan terbuka ataupun tertutup. Anda dapat memilih jenis respon yang berbeda untuk setiap pertanyaan kuesioner. Pilih salah satu di antara jawaban pendek, jawaban paragraf, pilihan ganda, kotak centang, pilihan ke bawah, unggahan berkas, skala linear, tanggal, ataupun waktu. Untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya, Anda tinggal klik Add Option pada icon plus. Selain itu juga beberapa pertanyaan terkadang harus dijawab atau wajib diisi. Untuk itu Anda dapat mengaturnya dengan menggeser tombol required ke kanan. Jika pertanyaan atau jawaban tersebut ada ilustrasinya, maka Anda bisa mengunggah gambar dengan klik Add Picture atau video dengan klik Add Video. Setelah semua pertanyaan kuesioner sudah ditulis, Anda bisa melakukan pratinjau dengan klik preview di bagian atas, yaitu pada icon mata. Karena Anda sudah menulis semua pertanyaan kuesioner, maka sekarang waktunya mengirimkan kepada responden. Mengirimkan kuesioner bisa melalui alamat email, link, maupun sosial media semisal WhatsApp, Facebook, ataupun Twitter. Pastikan Anda memiliki kontak responden, bisa alamat email, nomor HP, maupun username media sosial. Jika sudah, Anda dapat klik send yang ada di bagian atas. Selanjutnya, Anda dapat memilih metode pengirimannya. Jika menggunakan email, Anda bisa klik logo email. Selanjutnya, tuliskan alamat email responden, subjek, dan juga pesan jika ada. Klik Include Form in Email untuk mengikut sertakan. Klik Add Kolaborator untuk menambahkan kolaborator jika ada. Terakhir, Anda dapat klik Send untuk mengirimkan kuesioner tersebut. Jika calon respondennya begitu banyak, Anda dapat mengirimkan kuesioner melalui link URL, lalu mengirimkannya melalui sosial media seperti WA. Lalu Anda juga dapat memendekkan URL Google Form dengan klik shorten URL, kemudian copy dan dipaste atau ditempelkan di sosial media yang Anda gunakan. Untuk melihat respon dari responden, maka Anda dapat klik bagian Response di samping Question, kemudian pilih icon spreadsheet yang berwarna hijau. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk membuat link meeting di Google Meet. Pertama, Anda buka Google lalu ketikkan Google Meet pada bagian pencarian. Setelah berada di layar utama Google Meet, Anda dapat memilih. Jika Anda ingin membuat link Google Meet saat itu juga, maka dapat pilih Start an Instant Meeting. Jika memilih beberapa jam ke depan, silahkan pilih Create a Meeting for Later. Dan bisa juga untuk hari-hari selanjutnya bisa diklik bagian Schedule in a Google Calendar. Untuk membuat jadwal di Google Calendar, langkahnya adalah sebagai berikut. Ketikkan Google Calendar pada bagian pencarian. Untuk membuat jadwal, Anda dapat klik bagian Create di sebelah kiri layar Anda. Sebagai pengingat, Anda bisa menambahkan judul kegiatan yang akan Anda lakukan pada hari tersebut. Selanjutnya, kalian bisa menambahkan teman kalian untuk dapat melihat jadwal tersebut di Google Calendar dengan Add Quest. Kalian juga bisa langsung membuat link meeting di Google Calendar jika pada hari tersebut kalian ingin menjadwalkan bahwa ada meeting. Apabila kalian ingin menggunakan Google Hangouts untuk chatting ataupun video call, maka berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, ketikkan Google Hangouts pada bagian pencarian. Setelah berada di layar utama Google Hangouts, Anda dapat langsung memulai percakapan dengan memilih bagian Conversation.